Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Amin kali ini di program Tribun Forum. Nah, pada kesempatan ini saya sudah berada di Kabupaten Sragen. Di sebelah saya di sini ada wanita-wanita hebat Kabupaten Sragen. Langsung saja kita kenalan Tribuners. Yang pertama ada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, ada Ibu Fani Vandani SKM MKes. Halo, Bu Fani. Halo Mbak. Kabarnya bagaimana Bu? Baik, sehat. sehat. Hai Tribuners. Semangat terus ya Bu ya. Semangat. Sibuk apa nih kalau Bu Fani? Ya, ini dalam rangka HKN masih tetap melaksanakan program-program kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung HKN ke 59 tahun 2023 ini. Luar biasa, sepertinya rada lumayan sibuk ya Bu ya. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini di Tribun Forum. Kemudian Tribuners di sebelahnya lagi ada Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Ada Ibu Ita Sulistiawati Eskom MM. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu Ita. Halo Tribuners. Ya, kabarnya bagaimana Bu? Baik Mbak. Baik, sibuk Iya. apa nih kalau Bu Ita? Sama Bu Ih, Saidin jawabannya kok tadi. sama, harus beda lah. Nah ini soalnya kita dalam rangka Pikes 5 ya Bu. Hari ini ada acara di alun-alun. Jadi kita ya sibuknya sama. Sama Iya. ya, satu tim karena Tribuners Satu dia tim. berbeda sih, satu Semua visi. mendukung. Iya, Iya. satu visi. Terima kasih Bu Ita telah hadir pada kesempatan Sama-sama. ini. Baik, dan Tribuners pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alokasi DBH-CHT Kabupaten Sragen tentang pemanfaatannya di bidang kesehatan. Langsung saja langsung ke Bu Saidin nih Bu. Pemanfaatan DBH-CHT di Kabupaten Sragen untuk Dinas Kesehatan seperti apa Bu? Bisa dijelaskan dulu ke Tribuners? Oh ya. Terima kasih. Selama ini memang Dinas Kesehatan selalu mendapatkan alokasi dari dana DBH-CHT dari pemerintah dan memang itu sangat bermanfaat bagi kita karena salah satu sumber dana untuk mendukung program-program kesehatan. Seperti itu kan kewenangan wajib pemerintah itu pendidikan, kesehatan, DPU itu kan juga kita dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga. Seperti itu. Oke, baik. Bergeser ke Bu Ita, Bu. Siap. Sempat ngobrol juga bahwa salah satu sektor yang mendapatkan persentase tertinggi itu dari Dinas Kesehatan, Iya, bidang betul. sektor kesehatan. Iya, Hampir betul. 50% ya Bu ya? 40% Mbak, kalau kesehatan. 40%. Iya, betul. Itu jumlah dananya berapa besar Bu untuk Kalau Kabupaten Sragen ini? pagu anggaran yang kami terima itu sekitar 6.460.000-an Mbak. Oke. Jadi kami dapat anggaran segitu untuk JKN, untuk pengelolaan gizi masyarakat PMT balita, sama untuk TB paru, screening TB paru, PMT TB paru, seperti itu Mbak. Oke, berarti dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Iya. Oke, Bu Fani, kalau Iya. kegiatan konkretnya Bu dari penjabaran itu DBH-CHT yang didapatkan Dinas Kesehatan untuk apa saja Bu? Lebih detailnya. Untuk kita kan tadi sudah disebutkan oleh DITA, itu salah satunya adalah untuk penurunan stunting. Nah, ini kan untuk bisa memberikan generasi yang unggul, itu salah satunya mulai dari remaja putri sampai ibu hamil, sampai dia melahirkan, sampai ke dia pertumbuhan anak balita. Terutama kan bawah usia 5 tahun, di usia sampai 2 tahun itu memang kita perlu support. Jadi bagi anak-anak yang memang stunting setelah diukur, ditimbang di posyandu dan dia dalam masuk kategori stunting, itu kita beli namanya PMT. PMT ini juga kita didanai oleh DBH-CHT. PMT ini berupa susu diberikan untuk anak-anak balita tadi. Ya, dia diberikan pada sasaran kita yang termasuk kategori masuk stunting, itu yang pertama. Yang kedua itu kan prioritas nasional itu banyak Mbak. Kalau di Dinas Kesehatan itu ada penurunan AKI, stunting, TB paru, ada HIV. Nah ini di dana tahun ini kita gunakan untuk tadi sampaikan untuk stunting salah satunya, terus untuk TB itu untuk screening. Jadi kan kalau TB paru itu harus ada penemuan kasus, baik kasus aktif maupun kasus yang ditemukan secara pasif. Kalau yang ini aktif itu penderita langsung yang batuk setelah 2 minggu dia akan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi kalau pasif kita mendatangi screening. Nah ini di DBH-CHT ini kita mendatangi pondok-pondok pesantren. Kenapa?
itu kan pondok-pondok pesantren itu kan ada anak-anak yang memang anak-anak yang mondok di situ, dia belajar di situ. Nah, kita screening kalau sudah ada penemuan kasus sehingga kita bisa antisipasi diobati seperti itu. Harapannya seperti itu. Terus yang selanjutnya kalau tadi TB, kita juga ada pembangunan sarana prasarana puskesmas, dalam hal ini fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Tahun ini kita dapat bangun satu puskesmas di Sragen. Nah, ini kalau kita fasilitas pelayanan kesehatan dasarnya representatif, itu harapannya masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan itu. Ya, terus yang pusling kemarin ya juga kita kalau beli ambulan kita juga mau mengusulkan dari dana DBHCAT. Tapi itu untuk tahun 2024. Ya. Tahun depan. Iya. Ya, baik. Kalau ini sejauh ini partisipasi masyarakat dan juga pemangku kepentingan lokal nih dalam proses perencanaan serta implementasi proyek kesehatan yang didukung oleh DBHCAT seperti apa nih Bu Ita? Kalau untuk itu kami sudah disampaikan tadi oleh Bu Sekda kan untuk pembangunan Puskesmas Sragen. Jadi mulai dari perencanaan, mulai dari pembuatan gambarnya, kita juga bekerja sama dengan dinas terkait untuk memverifikasi gambarnya sehingga gambar itu sesuai dengan prototipe puskesmas. Seperti itu. Okay. Jadi untuk Puskesmas Sragen juga bisa terbangun seperti sesuai prototipe dari Kementerian Kesehatan. Tentunya juga sesuai standar. Sesuai standarnya. Oke, kalau ini Bu terkait indikator untuk mengukur keberhasilan dalam penggunaan DBCHT, untuk Dinkes Sragen sendiri seperti apa Bu? Kalau indikator keberhasilan tentu saja bila kita tadi pemberian PNT dalam hal ini pemberian susu pada kasus-kasus stunting anak balita, harapannya kan pertumbuhannya, berat badannya bisa naik seperti itu. Jadi karena pengukuran stunting itu berdasarkan berat badan per umur. Jadi kita bisa mensupport, setidaknya mensupport dari sisi nutrisinya itu kalau stunting, sehingga kalau dia diberikan nutrisi yang sesuai, harapannya sudah lolos dari kategori stunting sehingga pertumbuhan si balita itu ke depannya bisa lebih baik. Itu dari sisi indikator keberhasilan stunting. Kalau tadi TB paru itu kalau sudah ditemukan screening secara aktif maupun pasif, kita kan bisa secara dini itu mengobati kalau bisa ditemukan kasus TB. Sehingga juga bisa melindungi untuk lingkungannya. Seperti itu. Kalau sudah ditemukan, diobati sampai sembuh, kan tidak bisa menularkan kepada yang lain. Itu tentang TB. Kalau puskesmas, kalau puskesmas itu sudah dibangun, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik sehat maupun sakit. Oke, baik. Bergeser ke Bu Ita nih Bu, terkait kemitraan untuk mengelola dan juga mengimplementasikan DBCHT yang ada di Kabupaten Sragen. Tadi sempat disebutkan ada lembaga pendidikan yang digandeng untuk mengecek TB ya tadi ya Bu ya, beberapa. Apakah ada lembaga lain Bu yang digandeng juga? Kalau selama ini ya kita kemitraannya dengan institusi pendidikan itu ada pondok pesantren, ada untuk yang DBHCAT memang fokusnya pada pondok pesantren. MI ya itu berarti pondok pesantren itu tahun ini. Jadi kita untuk screeningnya di murid-murid pondok pesantren, Mbak. Boleh dijelaskan lebih detail lagi kegiatannya, bentuk relasinya seperti apa Bu? Itu seperti screening itu pemeriksaan awal, deteksi dini untuk murid-murid yang ada di pondok pesantren tersebut, Mbak. Selain edukasi atau penyuluhan, nanti juga akan cek. Mereka ceknya meliputi cek dahak, cek ya untuk TB paru, itu seperti itu. Baik. Sudah berapa sekolah nih Bu yang dilakukan screening seperti itu? 20. Kemarin sasarannya 20 pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Sragen. Jadi itu memang dari tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten beserta tim Puskesmas mendatangi secara aktif ke pondok-pondok yang memang sudah kita tentukan, dan itu sudah kita komunikasi sebelumnya bahwa ini dalam rangka deteksi dini untuk kasus-kasus TB. Jadi mereka diberikan edukasi dulu, dipahamkan, terus
nanti kita screening sehingga mereka paham apa toh manfaatnya kita deteksi dini itu. Jadi tidak ada miskomunikasi dan apa kepentingannya seperti itu. Baik, boleh tahu hasilnya screening kemarin seperti apa Bu yang sudah dilakukan? Ya, Kalau kemarin sih cuman belum ya Bu hasilnya nggih. Berapa orang yang udah terdeteksi tapi kan belum fix Mbak. Kita belum selesai karena selesainya nanti akhir tahun. Jadi kalau sudah selesai kami rekap nanti apakah ada orang yang terdeteksi TB paru atau tidak. Jadi nanti setelah selesai programnya semuanya. Tapi sudah ada 20-an sekolah yang 20 lokasi. 20 sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun diharapkan selesai. Baik. Kemudian nih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen sendiri melibatkan komunitas lokal upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan ini melibatkan siapa aja di komunitas yang digandeng nih. Kalau komunitas kalau tadi kan mungkin lembaga pendidikan dalam pengelolaan DBHCHT ini komunitas yang digandeng siapa aja nih Bu Sekdin? Kalau komunitas kan pemberdayaan masyarakat ya, program-program kesehatan itu tanpa pemberdayaan masyarakat kita juga tidak akan berhasil. Lintas sektor juga ada dukungan dalam hal ini yang sering kita gandeng adalah jelas TPPKK, tim penggerak PKK itu penting. Terus nanti dari desa, dari kader, terus dari organisasi profesi, organisasi profesi juga seperti itu. Jadi pembangunan kesehatan atau program-program kesehatan itu butuh lintas sektor maupun lintas program. Tokoh agama, tokoh masyarakat itu juga kita libatkan seperti tadi. Jadi kalau tidak ada dukungan lintas program dan lintas sektor, Nonsen akan bisa berhasil. Jadi semua sektor digandeng dalam pengimplementasian dan juga pengelolaan DBHCHT pemanfaatannya seperti itu nih. Kalau kemudian ini terkait rencana nih ke depan nih untuk DBHCHT Kabupaten Sragen, ada program apa nih Bu Ita? Ya, untuk ke depan kami mengusulkan atau merencanakan itu prioritas utama memang untuk jaminan kesehatan masyarakat, untuk JKN Mbak, untuk premi BPJS. Jadi kita pertama itu, yang kedua untuk membantu pelayanan di puskesmas itu dengan merencanakan untuk membeli ambulan, karena ada 2 puskesmas yang ambulannya masih kurang dan perlu dukungan dan kami ambilkan dari dana DBHCHT. Memang prioritas seperti saya sampaikan tadi, prioritas dalam bidang kesehatan itu masih tetap akhir-akhir ini juga stunting itu kan juga jadi apa ya, isu nasional istilahnya ya, yang memang harus didukung oleh semua sektor. Baik kalau kami kan KB, Dinas KB, DPPKB, DPPA, P3A, terus Dinas Kesehatan, semuanya juga dari Dinas PMD, juga dari sektor lantai, dari Dinas Sosial seperti itu. Masih berorientasi atau berpusat di dalam mewujudkan generasi yang unggul ya sekarang ya. Generasi unggul apa generasi yang sehat seperti itu. Semuanya sehat, borong itu. Bu, tapi secara global Ibu, manfaat dari DBHCHT untuk Kabupaten Sragen terutama di bidang kesehatan, impaknya langsung masyarakat, manfaatnya apa sih Bu? Boleh dong? Derajat kesehatan masyarakat yang meningkat. Ya, mulai dari siklus kehidupan, mulai dari anak-anak nanti bertumbuh sampai remaja, sampai ibu hamil, sampai dia lansia, sampai dia lansia kan muter lagi ya, seperti itu. Jadi siklus kehidupan itu tetap kita harus intervensi di dalam bidang kesehatan. Termasuk tadi disampaikan jaminan kesehatan nasional. Itu JKN. Jadi itu kan memberikan memberikan jaminan kepada masyarakat sehingga kalau dia sakit, dia tidak akan kesulitan atas pembiayaan kesehatan. Itu kan salah satu tugas pemerintah. Jadi kepastian pemerintah itu menjamin kalau masyarakatnya itu sakit. Seperti itu. Dari Bu Ita boleh tambahan? Ya itu tadi prioritas utama ya untuk jaminan kesehatan masyarakat itu atau jaminan kesehatan nasional itu. Jaminan kesehatan nasional untuk warga Sragen, lagi untuk warga Sragen gitu ya, DBHCHT-nya. Baik, terakhir Bu, pesan yang ingin disampaikan
untuk Tribuners boleh disampaikan? Ya. Ya, semoga Dinas Kesehatan dapat anggaran yang lebih lagi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga kami bisa mensejahterakan masyarakat di Sragen ya Bu. Khususnya bidang kesehatan. Sama dari Bu Sragen boleh nih disampaikan pesannya. Harapannya dengan dukungan dana yang memang dari beberapa sumber dana, salah satunya adalah DBHCHT, ini derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sragen dapat lebih baik, umur harapan hidup meningkat, dan masyarakatnya sehat semuanya. Kita harapkan semua warga masyarakat Sragen kesehatannya meningkat, kesejahteraannya juga meningkat tentunya melalui adanya DBHCHT ya. Oke. Terima kasih Bu Ita dan juga Bu Sekdin sudah Sama-sama. meluangkan waktunya hadir di Tribun Forum kali ini. Sehat dan sukses selalu Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Dan Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bu Sekdin dan juga ada Bu Ita juga. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Forum kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.